Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran, dan inspirasi. Video kali ini akan menyajikan kisah salah seorang ulama besar karismatik dari kalangan tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Sirin adalah salah seorang hamba sahaya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika dimerdekakan, Sirin langsung mengutarakan niatnya untuk menikah. Adapun perempuan yang ingin dinikahinya itu adalah Sofiyah, hamba sahaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sofiyah adalah hamba sahaya yang sangat disayangi oleh keluarga Abu Bakar. Ketika Sirin melamar Sofiyah, Abu Bakar meneliti dirinya dengan seksama. Bukan hanya itu, Abu Bakar bahkan secara langsung meminta pendapat mantan majikan Sirin, yaitu Anas bin Malik. Anas pun kemudian meyakinkan Abu Bakar sambil berkata, "Percayalah, Sirin adalah orang baik yang memiliki akhlak mulia. Aku telah mengenalnya sejak lama. Insya Allah dia tidak akan mengecewakan Anda." Mendengar jaminan tersebut, lamaran Sirin pun diterima dan kemudian diadakanlah walimah besar dan istimewa. Dikatakan istimewa karena pesta pernikahan tersebut dihadiri oleh 18 orang ahli Badar dan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat resepsi, bertindak selaku pembaca doa adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sedangkan Sayyidah Aisyah bertugas merias pengantin wanita. Singkat cerita, dari pernikahan mulia ini Allah menganugerahi mereka seorang anak bernama Muhammad bin Sirin yang kemudian menjadi salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Sejak kecil, Muhammad bin Sirin belajar Islam langsung kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Di antara mereka adalah Zaid bin Tsabit, Anas bin Malik, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Ketika Muhammad bin Sirin menginjak usia 14 tahun, ia berhijrah ke Basroh, pusat peradaban Islam waktu itu. Banyak orang Romawi dan Persia yang baru memeluk Islam yang juga menimba ilmu keagamaan di kota itu. Banyak pula ulama besar yang tinggal di Basroh ini, salah satunya adalah Imam Hasan al-Basri. Dalam keseharian, Muhammad bin Sirin membagi waktunya untuk melakukan 3 aktivitas, yaitu beribadah, mencari ilmu, dan berdagang. Sebelum subuh sampai waktu duha, ia berada di Masjid Al-Basroh untuk belajar dan mengajar berbagai pengetahuan Islam. Sehabis duha sampai sore, ia berdagang di pasar. Saat berdagang, ia selalu menghidupkan suasana ibadah dengan senantiasa melakukan zikir, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Di malam harinya, ia mengkhusyukkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisannya yang keras setiap kali berdoa terdengar sampai ke dinding-dinding rumah tetangga. Muhammad bin Sirin sangat hati-hati dalam menggeluti usaha perdagangannya karena khawatir terjebak ke dalam masalah yang haram. Apa yang dilakukan Muhammad bin Sirin dalam bisnisnya itu tidak jarang membuat orang lain heran. Suatu ketika, seseorang menagih hutang kepadanya sebanyak 2 dirham, akan tetapi ia sendiri tidak merasa memiliki hutang. Orang tersebut terus bersikukuh dengan tuduhannya karena ia mempunyai bukti selembar kertas perjanjian hutang yang tertera di atasnya tanda tangan Muhammad bin Sirin. Dengan penuh paksa, ia kemudian meminta Muhammad bin Sirin untuk bersumpah. Saat ia akan bersumpah, banyak orang yang merasa heran mengapa ia menuruti kemauan si penuduh itu. Salah seorang teman Muhammad bin Sirin bertanya kepadanya, "Kenapa engkau bersumpah hanya untuk masalah 2 keping dirham? Padahal baru kemarin kau telah merelakan 30.000 dirham untuk diinfakkan kepada orang lain." Lantas Muhammad bin Sirin menjawab, "Iya, aku bersumpah karena aku tahu bahwa orang itu memang telah berdusta. Jika aku tidak bersumpah, berarti ia akan memakan barang yang haram." Pada suatu waktu, Muhammad bin Sirin pernah dipanggil oleh Umar bin Hubairah, gubernur Irak saat itu. Sang gubernur kemudian menyambut kedatangannya dengan meriah dan setelah berbasa-basi sejenak, Hubairah bertanya kepadanya,
bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan di negeri ini?" Dengan penuh keberanian, Muhammad bin Sirin menjawab pertanyaan sang gubernur. "Kezaliman hampir merata di negeri ini. Saya melihat Anda sebagai pemimpin kurang perhatian terhadap rakyat kecil." Belum juga ia selesai berbicara, salah seorang keponakannya yang saat itu ikut serta ke istana gubernur mencubit lengan sang imam sebagai isyarat agar Muhammad bin Sirin menghentikan kritikan pedasnya kepada sang gubernur. Tapi dengan tegas ia berkata kepada keponakannya itu, "Diamlah kau. Kalau aku tidak mengkritik gubernur, maka nanti akulah yang akan ditanya di akhirat. Apa yang aku lakukan adalah persaksian dan amanah umat. Barang siapa menyembunyikan amanah ini, niscaya ia berdosa." Sang gubernur sempat termenung sejenak karena terperangah dengan teguran keras dari salah seorang rakyatnya. Tapi ia segera sadar bahwa ia harus bertanggung jawab untuk mengatasi keadaan yang menyedihkan di negerinya tersebut. Setelah beberapa saat berada di istana gubernur, Muhammad bin Sirin segera berpamitan untuk pulang. Saat hendak pulang, sang gubernur memberikan uang sebesar 40.000 dirham kepadanya, tapi ia menolaknya. Keponakannya merasa heran mengapa ia harus menolak pemberian itu, dan lagi-lagi Muhammad bin Sirin mengingatkan keponakannya seraya berkata, "Ketahuilah, dia memberi hadiah kepadaku karena dia menyangka aku adalah orang yang baik. Kalau aku baik, maka aku tidak pantas untuk menerima uang itu. Sedangkan jika aku tidak sebaik yang ia sangka, maka lebih tidak pantas lagi aku mengambilnya." Kehidupan Muhammad bin Sirin memang tidak luput dari ujian. Suatu ketika ia membeli minyak sayur dengan sistem kredit dalam jumlah besar untuk kepentingan usahanya. Ketika salah satu kaleng minyak itu dibuka, ia mendapati bangkai tikus yang sudah membusuk di dalamnya. Sejenak ia mulai berpikir, apakah ia harus mengembalikannya atau tidak, karena sesuai dengan perjanjian apabila ditemukan kekurangan pada barang yang dibelinya, maka ia berhak mengembalikannya. Meski demikian, ia khawatir jika ia mengembalikannya maka si pedagang minyak sayur akan menjualnya kepada orang lain, sedangkan hanya itu satu-satunya tempat pembuatan minyak. Sudah tentu seluruh minyak telah tercemar oleh bangkai tikus itu. Jika minyak-minyak itu dijual kepada orang lain, maka akan tersebarlah bangkai dan najis itu ke setiap orang. Atas pertimbangan tersebut, Muhammad bin Sirin pun kemudian membuang semua minyak itu. Ketika si penjual minyak datang untuk menagih, ia mengaku bahwa ia tidak memiliki uang. Si penjual minyak pun dengan segera mengadukan hal tersebut kepada pengadilan dan dipanggillah Muhammad bin Sirin untuk diadili. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Muhammad bin Sirin harus dipenjarakan. Di dalam penjara, salah seorang petugas tampak merasa sangat kasihan kepadanya. Penjaga tersebut melihat Muhammad bin Sirin adalah orang yang salih. Suara tangis yang mengiringi setiap sholat dan munajatnya selalu terdengar olehnya. Ia kemudian berkata kepada Muhammad bin Sirin, "Bagaimana kalau saya menolong Anda? Saat malam tiba, pulanglah ke rumah dan saat pagi datang, kembalilah ke sini. Apakah Anda setuju?" Muhammad bin Sirin kemudian menjawab, "Jika kau melakukan hal itu, maka engkau telah berkhianat dan aku tidak setuju." Sebelum wafat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berwasiat agar yang memandikan dan menguburkannya adalah Muhammad bin Sirin. Salah seorang kerabat Anas bin Malik kemudian menyampaikan wasiat itu kepada Muhammad bin Sirin dan memohon kepada petugas penjara agar ia diizinkan menunaikan wasiat gurunya. Petugas pun mengizinkannya, akan tetapi Muhammad bin Sirin berkata, "Aku dipenjara bukan karena penguasa, tapi karena pemilik barang. Aku tidak akan keluar sampai pemilik barang mengizinkanku." Setelah si pemilik barang mengizinkannya, berangkatlah Muhammad bin Sirin ke tempat Anas bin Malik dibaringkan. Selesai mengurus jenazah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ia pun kembali ke penjara tanpa mampir ke rumahnya barang sejenak pun. Muhammad bin Sirin wafat pada usia 102 tahun. Duka cita pun meliputi seluruh penduduk Basro karena telah kehilangan seorang ulama besar yang salih dan mempunyai karisma yang tinggi.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini. Semoga apa yang telah disajikan dapat bermanfaat sekaligus menginspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.